Ini ceritaku tentang sebuah desa di Indonesia. Para petani yang menjadi buruh di rumah sendiri. Kalau nggak ada yang tani, yang di kota-kota, yang kerja PT, yang apa, yang jadi kerja kantoran juga, kalau nggak ada yang tani ya nggak bisa makan. Ya beras kan dari yang pertanian itu. Kalau nggak ada yang tani ya presiden juga mau makan apa? Benakku bertanya ragu, apa benar tanah kita tanah surga? Benarkah tanah subur jadi penentu rakyat makmur? Lebih dari setengah abad Indonesia merdeka. Tapi nikmatnya pembangunan infrastruktur belum dirasakan secara merata. Disinilah kondisi itu terlihat. Desa Pematang Baru, tempatku bertugas kini. Lokasinya berjarak 1 jam perjalanan darat dari Pelabuhan Bakauheni, Provinsi Lampung. Setiap hari, ada sekitar 2.000 unit kendaraan datang dan pergi dari salah satu pelabuhan besar di Nusantara ini. Sayang, lokasi yang berdekatan ini tak diimbangi dengan kemajuan pembangunan desa. Mayoritas penduduk desa Pematang Baru bekerja sebagai buruh tani. Meski demikian, lahan yang mereka garap bukanlah milik sendiri, melainkan milik orang-orang kota. Rata-rata penduduk mendapatkan penghasilan dari upah harian atau sistem bagi hasil ketika panen. Kesejahteraan pun masih jauh dari harapan. Ini pemasukan sesudah itu Mas. Di sini ceritaku bermula. Aku menjadi pendamping dari gerakan masyarakat mandiri Dompet Duafa dengan misi memutus akar kemiskinan warga. Desa Pematang Baru terpilih sebagai lokasi binaan berdasarkan beberapa pertimbangan. Karena kita duafa ya tentunya harus masyarakatnya duafa. Terus kedua, masyarakatnya mau untuk dikembangkan, ada potensi untuk dikembangkan. Terus wilayahnya juga memungkinkan untuk dikembangkan. Nah, dari beberapa kriteria yang disyaratkan oleh Dompet Duafa, Pematang Baru ini masuk. Namaku Tony. Hampir 1,5 tahun aku bertugas di Desa Pematang Baru. Oke, memang kita kan bekerja memang tujuannya mencari uang kan. Cuman kok kayaknya program ini jauh lebih menarik ketimbang hanya kita sekedar mencari uang gitu loh. Yang pertama, ego saya terpenuhi sebagai lulusan pertanian untuk bekerja di pertanian. Terus yang kedua, selain kita bisa mendapatkan uang, kita bisa membantu orang lain. Itu yang lebih menyentuh sebenarnya. Setelah meninggalkan pekerjaan dari sebuah bank nasional di Bandar Lampung, kumantapkan langkah.
melakoni peran sebagai pendamping gerakan masyarakat mandiri. Aku melihat potensi besar terhadap lahan pertanian. Bagiku, ini bukan soal pengabdian semata, tapi gerakan bersama untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik. Bu Tumini adalah salah seorang buruh tani di desa. Ia menjadi buruh tani sejak usia 16 tahun. Seolah tak ada pilihan lain baginya. Pekerjaan ini pun ia warisi seperti kedua orang tuanya dulu. Ya gajinya nggak neket mas, kadang-kadang kalau ada yang nyuruh kerja ya dapat duit, kalau enggak ya enggak gitu. Tuliur 7 keliling yuk. Ada juga Bu Marpuah. 7 keliling lajunya, saya mah punya 7 keliling obat-obatnya ya. 10 tahun merantau dan mencari peruntungan di sini, masih saja ia menjadi buruh tani. Dari sekarang ini mudah-mudahan hidup saya rada lumayan gitu, biarin gak upahan terus. Tapi kayaknya nggak mungkin. Ya dari mana ge asal-asalnya? Mencokolot baheula macam asal kaleng baik mereka kaleng. Di sini, menjadi buruh tani seolah jadi solusi untuk bertahan hidup. Karena terpaksa, karena lilitan hutang, atau pasrah pada keadaan. Ikatan keterpaksaan inilah yang harus diputus. Program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Ada kelompok-kelompok mitra yang sengaja dibentuk. Namanya Ikhtiar Swadaya Mandiri atau ISM Sukamaju. Masyarakat akan dilatih dan dibina supaya kelak bisa mandiri. Punya lahan garapan atau ternak sendiri. Di bidang pertanian, aku mengenalkan teknik menanam legowo 2. Tiap penanaman 2 baris padi akan diselingi 1 baris kosong. Baris kosong ini sengaja disediakan untuk pertumbuhan tunas padi. Jadi yang dimaksud dengan jajar legowo 2 itu, yang pertama ini dua baris dia, ini 2, 1, 2. Kelong 1, nah kelong 1, 2, kelong 1 lagi. Nah itu namanya jajar legowo. Nah dulu kita pertama kali menerapkan kata tetangga itu gini, Mas, tanamannya itu diberesin katanya. Kok tanamannya ditanam cuma separuh-separuh, emangnya nggak niat apanya mah? Gitu katanya. Jadi seolah-olah tanaman belum selesai gitu kalau baru tanam gitu kelihatannya. Begitu dia sudah mulai berumur lebih dari 2 bulan, kelihatan mulai namanya itu kesuburannya itu beda. Sementara bagi warga yang tak ada sawah garapan, program masyarakat mandiri menyediakan kambing untuk diternakan. Kambing ini merupakan pinjaman modal dari donatur gerakan masyarakat mandiri. Akan dikembalikan saat peternak sudah mendapatkan keuntungan. Modal yang dikembalikan pun akan diputar lagi supaya jumlahnya meningkat dan bermanfaat bagi kepentingan bersama. Kami membuat demonstrasi plot atau demplot. Demplot itu semacam percontohan teknik beternak kambing yang bisa ditiru oleh warga. Kalau misalnya ada penyakit, terus penyuntikan vitamin, cara bikin pakan, cara pembuatan kandang, termasuk konsep-konsep yang, nah ini kan, nah ini hasil kita belajar nih. Kan kalau mau ngeluarin tinggal keluarin, nah, jangan dikeluar bener. Teknik ini mudah diaplikasikan karena pakan yang digunakan juga memanfaatkan bahan-bahan sisa yang mudah didapat. Ini bonggol itu pisang, kalau ini nih kulit coklat, terus yang ini itu dedek, terus yang agak-agak lembek, biar dia agak-agak lembek ini untuk fermentasinya itu ini tetes tebu. Ini kan kalau ngarit bisa 2 karung gede itu mas, bisa 2 jam sendiri ngaritnya. Kalau ini kan kita cepat, tinggal bikinnya sekali untuk makan 1 minggu, bikin sekali untuk makan 3 hari. Jadi lebih efektif dan lebih efisien lah.
Saat ini sudah ada 130 kepala keluarga yang bergabung di kelompok mitra, baik di bidang pertanian padi maupun peternakan kambing. Bukan cuma ternak kambing, ada juga fasilitas motor yang diberikan untuk memudahkan warga mengangkut pakan kambing. Sayangnya, ada saja mitra yang nakal. Misalnya, menjual fasilitas motor, alasannya karena masalah ekonomi. Ya dongkol banget sih sebenarnya. Ya gimana loh, kita mengharapkan lebih kan untuk kebaikan dia, kok begitu balasannya. Ngerasa bersalah lah dianya, karena kita juga sih kasihan juga sebenarnya, karena dari secara fisik juga dia tidak memungkinkan untuk kerja terlalu berat gitu loh. Ya, salah satu alasan kita memilih dia itu asalkan dia mau bekerja, oke kita fasilitasi, cuman ternyata ya gitu. Istilahnya mentalnya memang mental petani ya nggak pernah kapok gitu loh. Gimana bisa tanam lagi, bisa pulih lagi, gimana caranya, kan gitu terus. Gemah ripah loh jinawi, itulah Indonesia sebenarnya. Artinya, tentram, makmur, serta sangat subur tanahnya. Tapi nyatanya, tanah subur bukan jaminan kemakmuran. Justru, kualitas pengelolaannya lah yang harus ditingkatkan. Kan di pertanian itu ada better farming, terus better business, dan yang ketiga better living. Nah, di kita kebanyakan itu baru di tahap pertama, belum berpikir bagaimana pertanian ini menjadi suatu bisnis gitu. Makanya pola pikirnya kalau kita bertani, kesannya itu miskin. Dalam rantai produksi pangan, petani memiliki peran penting sebagai produsen. Sayang, di sini malah sang produsen lah yang kerap kesulitan modal dan sering terlilit hutang. Umpamanya pupuk ya, kalau di dompet-dompet ya standar, cuman kan ujungnya tadi kan masuk tabungan gitu loh. Kalau di tengkulak dia makin besar, makin nggak bisa bayar lagi, sama anak masih bisa jadi emak gitu loh. Umpamanya pupuk 28 bisa jadi 500 nantinya. Kalau nggak bisa bayar gitu loh. Boro-boro untuk beli sawah, orang nyawa juga numpang. Dikasih garapan sama orang itu istilahnya kayak ketiban bulan, Mas. Kalau Saking senengnya dikasih garapan Alhamdulillahnya orang. untung ada yang ngasih garapan sawah. Seandainya nggak ada yang garapin sawah, nggak tahu. itu tadi dapat 2 ton itu tadi. Akibatnya, gagal panen pun kerap menerpa. Pemeliharaan seadanya membuat padi rentan terkena hama tikus dan mentek. Padi kalau udah begini nih, ini yang paling parah nih. Nggak ada obat ini, belum ada obatnya, nggak ngembang dia. Nah, kalaupun keluar dia begini nih, nggak mungkin normal nih. Seperti ini dia. Nah, ini habis sama keong ini. Namun, sekecil apapun harapan, usaha harus terus dijalankan. Berada dalam kondisi serba terbatas tak membuat para petani ini menyerah pada keadaan. Gimana pokoknya ya, kalau dikata istilahnya mentalnya memang mental petani ya nggak pernah kapok gitu loh. Jadi kalau nanti bagus, kalau nanti bagus gitu loh. Gimana caranya bisa nyawa lagi, kayak gini kan udah rusak 3 kali. Jadi kita berpikirnya gimana bisa tanam lagi, bisa pulih lagi, gimana caranya, kan gitu terus. Ini keluar sekarang mana?
Bagi mitra peternakan kambing, masalah yang kerap dihadapi adalah gudik. Selain penularannya yang cepat, penyakit yang disebabkan oleh kutu ini bisa membuat kambing mati. Penyuntikan berkala harus dilakukan untuk mengatasi gudik. Keterampilan ini juga kukenalkan ke peternak supaya kelak dapat mengobati kambingnya sendiri. Ya sederhana sih, kalau masih kelihatan begini itu masih bisa masih bisa diatasi. Ini 3 kali disuntik aja sembuh kok. Orang udah parah kemarin aja bener-bener parah, itu sampai 5 kali saya nyuntiknya. Itu baru sembuh. Rontok semua itunya. Rontok semua bulunya. Terus tumbuh bulu lagi, baru lagi gitu. Dari sini. Kambing beneran ini. Di akhir pekan aku pulang ke Bandar Lampung. Kalau lalu lintas lancar, biasanya 2 jam sudah tiba di Bandar Lampung. Di kota inilah, aku lulus menjadi sarjana di jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian. Pulang ke Bandar Lampung menjadi waktu yang sangat kunantikan, karena disinilah istriku tinggal. Baru 6 bulan kami menikah. Itu kan pilihannya dia, emang dia juga jurusannya dia kan ke situ. Jadi ya ini dia sih minatnya dia, terus juga katanya dia lebih seneng gitu kerja di situ. Jadi ya udah. Kadang terasa sulit menjalani usaha ini sendiri. Namun dukungan dari istri tercinta menjadi pemicu motivasi untuk terus bekerja bagi pertanian negeri. Dari dulu kan sebelum kita nikah, emang kan udah di dompet duafe dulu. Ya udah tahu emang kerjanya kayak itu. Ya udah bisa nerima lah, makanya dinikahin. Kayak mau nikah. Alhamdulillah. Seiring gerakan masyarakat mandiri berjalan, masyarakat pun mulai terbuka dan berubah. Meski masa tugasku hampir usai, tak berarti gerakan ini pun selesai. Seorang kader lokal kelak harus meneruskan pendampingan, sehingga program pun berkelanjutan. Wayang, hanya di NET. Panen selalu menjadi momen yang dinanti para petani. Dalam setahun warga biasa panen 2 kali. Banyak atau sedikit hasil yang didapat, kelompok mitra bahu-membahu mengumpulkan setiap bulirnya. Salah satu fasilitas bersama yang telah dihasilkan masyarakat yakni mesin perontok padi. Panen yang melimpah akan menjadi pijakan kemandirian masyarakat pematang baru. Kelak padi yang terkumpul ini bisa digunakan untuk menabung. Tugasku kini mengarahkan kader lokal yang akan meneruskan pendampingan. Karena masa tugasku akan segera selesai.
penumbuhan kader lokal itu sangat penting untuk keberlanjutan itu sendiri. Karena yang akan melanjutkan itu ya generasi-generasi muda setelah mereka yang sekarang ini. Hendrik namanya. Putra daerah lulusan dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Negeri Lampung. Dia menjadi kader potensial bagi Desa Pematang Baru. Beberapa bulan ini dia melanjutkan pendampingan bersamaku. Berbagai administrasi dan pembukuan mitra telah bisa dilakukannya sendiri. Mitra kan ada pinjaman untuk modal pertanian, jadi mereka mengembalikan modal pertanian mereka sejumlah yang mereka pinjam kemarin 2.370.000 sama ada tabungan 100.000 untuk mereka gitu kan. Ya ini nanti dikembangkan di dalam kelompok untuk keberlanjutan usaha mereka gitu. Buku Mitra adalah buku transaksi yang menjadi pegangan riwayat keuangan mitra. Dengan buku Mitra, masyarakat belajar bertanggung jawab atas modal pinjaman serta tabungan untuk kepentingan bersama. Dengan adanya buku mitra itu biar ini transparansi antara pihak kelompok dengan pihak mitra itu terlihat jelas gitu loh. Jadi nggak ada kecurigaan di antara pengurus kelompok dan mitra. Selain buku mitra, masyarakat mandiri juga melengkapi fasilitas teknologi komputer. Teknologi adalah bagian dari perkembangan zaman. Keterampilan administrasi dan komputerisasi ini perlu dikenalkan ke desa-desa. Harapannya, masyarakat di tingkat desa juga bisa bersaing secara global. Oh, di form satunya. Pertama itu cuma dapat induknya 2 ekor ya, sampai alhamdulillah sampai sekarang berkembang, jadi bisa berkembang lebih banyak gitu. Ya awalnya nggak punya kambing jadi punya, terus bisa untuk bikin tabungan gitu. Alhamdulillah, selalu ada pelangi setelah hujan, selalu ada jalan di tengah kesulitan. Sedikit demi sedikit, gerakan ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dengan tidak adanya saya, tidak akan menjadi kendala. Tentunya saya di situ selama ini ya tidak bisa memberikan apa-apa. Ya itulah kemampuan saya. Kalau kira-kira ada yang bisa dipakai dari ide-ide atau gagasan yang saya lakukan selama ini, silakan diterapkan. Tapi kalaupun itu tidak ada, harapannya bisa mencari ide-ide lain di luar sana yang masih jauh lebih banyak untuk pengembangan kelompok ISM Sukamaju itu. Harapanku, Desa Pematang Baru menjadi teladan dalam kemandirian, bersatu dalam kekeluargaan. Ya selama ini kinerjanya bagus, bergaul. Kalau saya mah jujur, nggak pernah ini. Ya emang mereka mendampingi itu bagus gitu. Sekarang mayoritas kan punya ternak semua rata-rata itu. Tadinya hanya 1-2 orang, sekarang hampir menyeluruh lah, hampir 80% punya ternak semua. Bukan soal hasil yang aku banggakan, tapi lebih dari itu. Melihat kekompakan warga dalam membangun desanya, berusaha untuk hidup yang lebih baik. Lelah selama ini pun jadi tak terasa. Ya kalau bisa mudah-mudahan jangan seperti saya. Istilahnya kalau bisa saya udah begini, siapa tahu anak saya meningkat gitu loh. Istilahnya saya nggak sekolah, anak saya sekolah, cucu saya sekolah gitu. Dari pengalaman ini aku belajar. Ternyata hidup bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi bagaimana bisa berbagi untuk dunia sekitar kita. Dari ekonomi yang kecil inilah, kelak kemandirian ekonomi negara kita pun akan terwujud.
ketika kita melihat orang-orang lain yang katakanlah dari status sosial dan ekonominya itu jauh di bawah kita ini hidup untuk apa sih sebenarnya? Kalau bukan buat berguna untuk orang lain. Apakah kita hidup ini untuk sekedar hanya mencari uang? Berkaca dari itu, bahagiakah kita ketika kita hanya mempunyai uang, sementara kita tidak bisa berguna dengan orang lain?